Sobat Apoteker dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai dengan Merauke, kabar baik selalu kami nantikan dari sejawat semuanya. Semoga tidak kurang satu apapun, terhindar dari rasa sakit, dan pastinya selalu bahagia di tengah-tengah kesibukan sejawat sekalian. Senang sekali rasanya saya, Apoteker Karlia Febrinila, menemani sejawat di 2 jam ke depan untuk meningkatkan kompetensi kita bersama dalam acara webinar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia serial kelima di tahun 2022. Saat ini, insiden penyakit tidak menular telah menggeser angka penyakit menular di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor resiko yang menyumbang tingginya beban penyakit tidak menular adalah dislipidemia yang dapat meningkatkan risiko seorang pasien terkena penyakit kardiovaskular. Pasien dengan risiko kardiovaskular kerap kali tidak merasakan gejala. Keadaan ini diri dengan rendahnya screening penyakit kardiovaskular. Pada pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi, tentu saja memerlukan urgensi terapi dan penanganan yang lebih intensif. Namun demikian, apakah kita sudah benar-benar mengetahui siapa pasien yang beresiko tinggi itu? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi faktor risiko kardiovaskular seseorang, serta bagaimana mengidentifikasi profil risiko kardiovaskular pasien? Pengetahuan akan hal tersebut sangat bermanfaat bagi tenaga kesehatan untuk memberikan imunoterapi yang tepat bagi pasien, disesuaikan dengan profil faktor risiko kardiovaskularnya. Pada webinar siang ini, kita akan menyimak bagaimana pentingnya mengetahui faktor risiko kardiovaskular sehingga dapat menghambat timbulnya penyakit jantung, serta bagaimana peran apoteker dalam mendampingi pasien jantung selama menjalani pengobatan. Dalam tema Ensuring Optimal CVD Management of High-Risk Patient di hari Sabtu 19 Februari 2022 dengan para narasumber kita, Dr. Sunanto SP JPK MSc FIHA FAPSc dengan topik Severe Risk Assessment and Dyslipidemia Management in Daily Practice. Apoteker Franciscus Cahyo Cristiano M.Clint dengan topik Importance of Staffing Selection for Patients with Cardiovascular Disease. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Disilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan kepada peserta dimohon mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya webinar akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator Dr. Apoteker Lucy Rupiani, Magister Management, yang akan memandu acara pada webinar sesi ini. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sejawat seluruh Indonesia? Saya berharap teman sejawat tetap sehat, tetap semangat dimanapun teman sejawat berada. Jumpa lagi dengan webinar Ikatan Apoteker Indonesia yang kelima di tahun 2022 yang kali ini bekerja sama dengan Pfizer Upjohn dengan topik
ensuring optimal CVD management of high-risk patient. Seperti teman sejawat ketahui bahwa dislipidemia merupakan suatu kondisi di mana terjadi abnormalitas dari kadar lipid di dalam darah dan berperan utama dalam patogenesis terjadinya aterosklerosis pada dinding pembuluh darah yang merupakan penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, bagaimana manajemen dislipidemia dalam praktek sehari-hari dan bagaimana peran statin dalam manajemen dislipidemia? Apakah semua statin memiliki intensifikasi potensi yang sama? Di tengah-tengah kita hari ini telah hadir dua narasumber yang akan memberikan sharing materi terkait dengan bagaimana assessment dan manajemen dari dislipidemia untuk pasien dengan risiko kardiovaskuler. Beliau adalah Dr. Sunanto Eng, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan MSc FIHA FAPSC, dan apoteker Franciscus Cahyo Kristianto M.Famklin. Baiklah teman sejawat, sebelum kita memulai webinar kita kali ini, seperti biasa izinkan saya membacakan CV singkat pemateri kita yang pertama. Dr. Sunanto Eng, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan MSc FIHA FAPSC, adalah beliau menempuh pendidikan certification di Cardiac Intervention and Cardiac Intensive Care di National Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta, Indonesia. Kemudian beliau juga meneruskan PhD di Julius Center Utrecht, Nederland, dan kemudian juga beliau mengikuti Intensive in Cardiology in Department of Cardiology di Nederland. Dan beliau juga lulusan dari Diploma in Cardiovascular Medicine dan Master of Science in Clinical Epidemiology di Nederland, dan beliau juga menamatkan Medical Doctor di Faculty of Medicine University Indonesia Jakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen full-time di General Hospital Siloam dan juga sebagai kardiologis di Siloam Hospital Lipo Village. Selain aktivitas tadi, beliau juga aktif di riwayat organisasi di European Pathway Association, kemudian beliau juga aktif di ACCA, dan kemudian beliau juga aktif di HRA dan di Indonesian Heart Association. Banyak banget ya teman-teman sejawat, sampai membacakannya aja ngos-ngosan nih. Baik, kepada Dr. Sunanto Eng, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan MSc FIHA FAPSC, dipersilakan. Beliau akan membawakan topik Cardiovascular Risk Assessment and Dyslipidemia Management in Daily Practice. Waktu dipersilakan dokter 40 menit ke depan, dan jangan lupa kepada teman sejawat untuk menulis kolom Q&A apabila ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada pemateri. Dipersilakan dokter. Terima kasih Bu Lucy atas perkenalan yang sangat baik. Baik, saya akan sharing dalam mungkin sekitar 30-40 menit ke depan. Topik yang ditugaskan ke saya adalah cardiovascular risk assessment dan dyslipidemia dalam praktis sehari-hari. Bu Lucy, suara saya terdengar dengan baik? Clear, jelas dokter. Oke, dan slide saya sudah terlihat? Sudah dokter, silahkan dokter. Terima kasih. Baik. Jadi, kalau kita berpikir tentang hidup seseorang ya, terutama dari aspek kesehatan, apa sih yang kita ingin cegah? Kalau kita memandang dari segi kardiovaskular, kejadian kardiovaskular, kita ingin supaya seseorang itu tidak mengalami serangan jantung, ya kan? Serangan jantung itu myocardial infarction. Kita ingin si pasien kita tidak mengalami stroke, ya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah stroke ischemic, non hemorrhagic. Kemudian kita juga ingin tidak ada masalah di pembuluh darah kaki. Kalau pembuluh darah kaki, pembuluh darah yang tiba-tiba tersumbat, bisa terjadi yang disebut acute limb ischemia, bisa mengakibatkan amputasi. Jadi kalau yang dua pertama ini bisa kehilangan nyawa, yang ketiga ini bisa kehilangan organ, ya, atau kematian yang mendadak. Nah, ini adalah komplikasi yang kita sebut kejadian adverse event cardiovascular event. Dan kalau di penelitian kita sebutnya MACE, Major Adverse Cardiovascular Event. Ya, ini adalah endpoint dari segala aspek preventif
baik